bagi calon mahasiswa yang memang memiliki tadi ya kepekaan sosial, kemudian tergelitik juga tidak hanya menganalisis secara kritis tentang fenomena sosial gitu, terkait dengan bagaimana saya bisa menjadi bagian dari solusi itu. Nah, kesejahteraan sosial itu merupakan program studi yang sangat relevan. Menurut aku menjadi mahasiswa KESOS itu berarti menjadi seseorang yang belajar untuk lebih empati dan lebih berada di sepatu orang-orang yang mungkin tidak memiliki privilege yang sama dengan kita. Bagaimana kita kelola SDM di dalam private sector, terus juga di bidang pemerintahan bisa juga kita masuk di sana karena motornya pemerintah untuk bekerja adalah program-program untuk mencapai visi dan misi. Halo teman-teman calon mahasiswa semua, bertemu lagi dengan saya Nedi Laksmita dalam program Jelajah Prodi Universitas Indonesia. Kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu jurusan di FISIP UI, yaitu Kesejahteraan Sosial atau yang biasa juga disebut sebagai KESOS. Nah, mungkin kalau misalnya kita mendengar tentang kesejahteraan sosial, kita mungkin mengenalnya dengan kegiatan sosial, tentang pengabdian masyarakat. Tapi sebenarnya apa saja sih yang dipelajari di kesejahteraan sosial dan tentunya apa sih prospek kerja setelah lulus dari kesejahteraan sosial ya. Nah, dengan itu kita bisa mengetahui lebih banyak dengan bersama narasumber yang sudah hadir di studio saat ini, yaitu ada Mbak Getar Hati sebagai Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial UI. Selamat datang Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Iya. Dan juga ada Aisyah Putri Safrianti sebagai mahasiswa aktif dari Angkatan 2023. Selamat datang. Dan juga Mas Supriyadi yang saat ini bekerja di Institute for Essential Services Reform sebagai Program Officer NTT Net Zero Emissions 2050. Selamat datang di sini, di acara ini. Oke, mungkin langsung saja kita akan memulai sesi kali ini, yaitu kita akan mulai dari Mbak Getar. Mbak, saya mau nanya nih, boleh dijelaskan nggak tentang kesejahteraan sosial itu tuh belajarnya tentang apa sih? Ya, terima kasih. Pertama-tama ya saya ucapkan untuk program Jelajah Prodi sudah memberikan kesempatan untuk program studi Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI ya untuk bisa share informasi mengenai program studi kami gitu ya ke masyarakat luas dan juga terutama untuk para calon mahasiswa kami nih gitu untuk selanjutnya. Jadi kami memperkenalkan ya bahwa program studi Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI itu merupakan sebenarnya kami mengembangkan program ini merupakan disiplin ilmu terapan gitu ya. Jadi memang kita tidak hanya menekankan kepada pembelajaran yang teoritis gitu ya, tetapi memang kita mendorong mahasiswa untuk bisa terbekali terkait dengan kemampuan atau keterampilan mereka dan juga nilai-nilai yang memang menunjang untuk nanti mereka melakukan profesi setelah lulus dari program studi Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial. Jadi di dalam program studi Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial kita memang menekankan pada theoretical background ya terkait dengan bagaimana mahasiswa itu bisa memahami tentang permasalahan sosial ya di berbagai kontekstual bidang kesejahteraan sosial. Kemudian mereka juga memiliki kemampuan untuk bisa menganalisis terkait dengan permasalahan sosial, terkait dengan potensi-potensi yang ada yang bisa dikembangkan baik dari level individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, kemudian masyarakat luas ya termasuk dalam tataran kebijakan sosial. Nah, kemudian mahasiswa juga dibekali dengan berbagai mata kuliah dari program kami terkait dengan bagaimana mereka bisa mempraktikkan itu. Jadi kita juga membekali mahasiswa agar mereka bisa mengembangkan keterampilan terkait dengan penelitian kesejahteraan sosial ya baik kuantitatif, kualitatif maupun penelitian evaluatif gitu ya terkait dengan program, terkait dengan kebijakan sosial, kemudian
dari keseluruhan proses pembelajaran, kami juga menekankan bahwa mahasiswa harus mengembangkan nilai-nilai pekerjaan sosial dan juga nilai-nilai dalam pembangunan sosial. Jadi kalau misalnya bisa disampaikan gitu ya, kesejahteraan sosial terutama di FISIP UI memang kita adalah bidang ilmu yang komprehensif karena memang tidak hanya di tataran yang kecil ya, tetapi juga sampai ke tataran yang luas gitu. Jadi kita belajar dari level yang mikro, meso, dan juga makro. Jadi disiplin ilmu kesejahteraan sosial di FISIP UI itu memang mempelajari kombinasi ya dari pekerjaan sosial atau social work yang dikenal di tataran global, itu kan memang ada disiplin pekerjaan sosial atau social work, dan juga mengkombinasikan terkait juga dengan disiplin terkait dengan development studies atau studi pembangunan. Oke, kalau gitu mungkin saya mau lanjut nih tanya ke mahasiswa aktif itu Asya ya. Ini kira-kira apakah kamu punya alasan khusus waktu kamu milih kesejahteraan sosial ini? Oke, jadi sebelumnya, sebelum aku menentukan jurusan yang ingin aku inginkan saat perkuliahan, sejak SMP memang aku sangat tertarik dengan isu-isu sosial, khususnya isu anak dan juga volunteer. Mungkin sekarang kegiatan volunteer itu adalah kegiatan yang cukup marak di anak remaja karena banyak platform-platform seperti, Indorelawan dan lain sebagainya. Nah, saat SMP dan masuk ke SMA muncul pertanyaan, kira-kira jurusan apa yang bisa mewadahi kegiatanku yang suka volunteer. Dan mungkin ini agak idealis, cuman dari SMP aku ingin sekali kerja di UNICEF, ingin sekali kerja di lembaga-lembaga di bawah naungan PBB. Pada saat itu aku belum tahu apa itu ilmu kesejahteraan sosial atau jurusan ilmu kesejahteraan sosial ada seperti itu di perkuliahan. Lalu kemudian ternyata ada loh jurusan yang memang menjawab minat aku, khususnya dalam kegiatan pengabdian dan juga isu anak, yakni adalah ilmu kesejahteraan sosial. Mungkin teman-teman di rumah suka juga gitu ya kegiatan-kegiatan relawan, dan masih banyak gitu teman-teman yang nggak tahu kalau ada jurusan lah yang untuk teman-teman yang suka volunteer, yang suka isu-isu sosial, yang ingin membantu masyarakat dalam menjawab isu-isu sosial, dan aku ketemu ilmu kesejahteraan sosial dan aku pilih ilmu kesejahteraan sosial di pilihan pertama aku di SNBP. Dan udah yakin banget nih ilmu kesejahteraan sosial tuh bisa menjawab minat aku di dalam misi sosial kayak gitu. Wah, seneng banget ya saya bisa nemuin sebuah bidang ilmu yang bener-bener cocok banget sama minat kamu ya Betul. gitu. Jadi teman-teman semua yang lagi nonton nih, ilmu kesejahteraan sosial itu tuh bisa membantu untuk mewadahi minat kamu yang punya panggilan sosial ya, panggilan untuk mengabdi kepada masyarakat untuk membantu dalam kesejahteraan sosial ini. Kalau misalnya lanjut lagi ke pengalamannya Asya sekarang kuliah, sesuai nggak sih dengan ekspektasi kamu waktu kamu masuk? Sesuai sih dengan ekspektasi, malah mungkin melebihi ekspektasi yang Wah, saat aku luar masuk awal di biasa. Kesos. Karena ternyata di Kesos itu bukan hanya belajar terkait isu sosial secara keseluruhan, tetapi isu-isu individu. Dari isu individu kita belajar terkait kesehatan mental. Mungkin jika teman-teman yang tertarik dengan psikologi, tetapi mungkin tidak ingin di sisi psikologinya saja, kita juga belajar hal tersebut. Kita juga belajar terkait community development dan juga terkait social policy. Jadi menurutku ilmu kesejahteraan sosial ini adalah ilmu applied yang sangat aplikatif yang menjawab banyak permasalahan sosial dari tingkat individu, mikro, sampai makro. Pun sebenarnya ilmu kesejahteraan sosial itu membantu aku di career wise aku kuliah sih. Tadi kan aku bilang aku pengen masuk UNICEF, dan sekarang aku youth networknya UNICEF is Asian Pacific. Karena latar belakangku di ilmu kesejahteraan sosial juga, aku bisa masuk UNICEF, bisa banyak international conference yang aku ikutin, karena ternyata di international exposure ini Kesos tuh banyak banget dibutuhin gitu. Pas aku masuk di UNICEF, mereka kasih materi-materi, lah ternyata aku udah belajar sebagai mahasiswa Kesos, Iya. khususnya terkait isu anak. Karena salah satu kelas pilihan yang teman-teman bisa ambil di jurusan tuh adalah kelas anak. Dan itu mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan hal tersebut karena banyak kesempatan yang bisa aku lakukan karena aku mahasiswa Kesos. Wah, Kayak gitu. luar biasa nih. Oke, mungkin sekarang saya mau nanya tentang pengalaman juga, saya akan ke Mas Supriyadi. Nah, boleh cerita nggak Mas tentang pengalamannya selama kerja ini tuh sekarang kegiatannya apa nih dengan di posisi yang sekarang Mas? Iya, baik Mbak Dedi, terima kasih pertanyaannya.
Tadi kalau mendengar nyataan dari Asya maupun Mbak Getar, jadi kayak nostalgia ya waktu kuliah dulu. Jadi Iya. saya izin perkenalkan diri ulang. Saya Supriyadi, saya ke SOS UI-nya angkatan 2014. Jadi Hmm. lulusnya 2018, sudah 7 tahun yang lalu. Nah, setelah lulus itu saat ini saya bekerja sebagai program officer Mhm. untuk NTT Zero Emission 2050 di ISR yang tadi Mbak sebutkan. Baru 1 bulan karena saya baru saja menyelesaikan studi S2, tapi sebelumnya saya kerja juga di NGO namanya Rimbawan Muda Indonesia, dan Koalisi NGO untuk Keadilan Tenurial itu kita fokus untuk mengadvokasikan hak-hak masyarakat adat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, Hmm. begitu. Kalau tadi Mbak bertanya, pengalaman apa yang didapat di Kesos dan akhirnya membantu saya di dunia kerja, itu sangat banyak sekali. Mhm. Yang pertama mungkin bisa saya sebutkan adalah sebetulnya value-nya belajar di Kesos, dan mungkin anak-anak Kesos meskipun udah lulus bertahun-tahun lamanya, itu masih selalu dipegang adalah cara kita melihat masalah sosial, dan kita tuh jadi tergelitik gitu. Oke, ini ada masalah sosial di sekitar kita, tapi setelahnya apa? Apakah cuma cukup disadarkan, tapi kita di Kesos juga diberi alat-alat nih untuk melakukan sesuatu dengan metode intervensi sosial yang tadi Mbak Ketar sebutkan. Kalau di konteks pekerjaan saya, karena saya di lembaga-lembaga tersebut semuanya memang NGO dan dipelajari di Kesos di mata kuliah Organisasi Pelayanan Kemanusiaan ya Mbak, MOP, MOPK juga. Itu saya banyak belajar tentang bagaimana mengelola organisasi secara dari aspek pengelolaan sumber daya manusianya, sampai juga evaluasi dan mendesain program yang baik itu seperti apa begitu. Itu dipelajari berkali-kali di berbagai mata kuliah di Kesos, dan itu sangat membantu. Terus karena saya juga sebelumnya di NGO tersebut pernah melakukan riset kolaboratif dengan misalnya UN Body seperti FAO, Food and Agriculture Organization, dan juga mendiseminasikan riset saya tersebut di berbagai platform. Itu juga mungkin menjawab juga apa yang tadi Asya sampaikan, bahwa banyak anak Kesos, setidaknya di zaman saya ya, yang ingin masuk Kesos karena pengen juga berkontribusi di masalah sosial dan bekerja di UN Body, satu lembaga PBB. Jadi memang banyak hal secara soft skill, cara kita melihat sesuatu, dan juga hard skill atau bagaimana kita dipersiapkan untuk bekerja di dunia profesional begitu. Mungkin saya mau kembali lagi ke Mbak Getar. Kalau saya mau nanya kalau mungkin tentang pesan-pesan ataupun apa saja yang kira-kira perlu dipersiapkan untuk teman-teman SMA ini untuk masuk ke Kesos tuh apa saja sih? Apakah ada hard skill, ada soft skill yang tadi Mas Supriyadi sempat jelaskan gitu? Ya, sebenarnya kalau saya sih meyakini ya sebagai ketua program studi, ketika mahasiswa itu memilih kesejahteraan sosial Kesos UI sebagai pilihan studi lanjut mereka, artinya mereka sudah tadi kepekaan sosial itu sudah terbangun dari sekolah sebelumnya, dari SMA segala macam. Karena kalau misalnya tidak punya itu mungkin Kesos tidak menjadi pilihan gitu kan. Nah, karena memang itu menjadi bekal yang sangat penting gitu ya, terkait dengan kepekaan sosial, empati, kemudian juga terkait dengan bagaimana mereka punya kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja sama di dalam tim, itu yang akan terus-menerus ada di dalam proses pembelajaran di program studi sarjana Kesos gitu. Jadi memang bagi calon mahasiswa yang memang memiliki tadi ya kepekaan sosial, kemudian tergelitik juga tidak hanya menganalisis secara kritis tentang fenomena sosial gitu ya, tetapi juga ingin masuk, ingin berkontribusi, terlibat sebagai agen perubahan sosial, artinya terkait dengan bagaimana saya bisa menjadi bagian dari solusi itu. Nah, kesejahteraan sosial itu merupakan program studi yang sangat relevan gitu ya. Jadi saya perlu tekankan bahwa nanti ketika teman-teman belajar di Prodi Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, artinya yang tadi ya terkait dengan bagaimana teman-teman akan bekerja sama di dalam tim gitu ya. Kemudian juga bagaimana terbiasa untuk mengembangkan jejaring gitu ya, baik dari sesama disiplin kesejahteraan sosial, karena memang di Indonesia sendiri kita punya 36 perguruan tinggi penyelenggara program studi pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Jadi mahasiswa Kesos UI kita dorong untuk mereka terus
aktif melakukan kegiatan bersama dengan mahasiswa KESOS dan juga pekerjaan sosial di Indonesia. Nah, Mbak, kan tadi udah ngomongin soal apa aja yang perlu disiapkan untuk teman-teman yang punya minat masuk ke SOS nih. Nah, saya mungkin mau tanya sekarang tentang seberapa ketatnya sih masuk ke KESOS nih untuk Seberapa ketat? teman-teman SMA? Iya, jadi sebenarnya kalau KESOS UI dari tren tahun per tahun gitu ya, itu selalu applicant-nya itu selalu meningkat gitu ya. Kalau kemarin kita melihat KESOS itu nih, tapi jangan jadi wah mundur nih gitu ya. Karena memang prodi sarjana KESOS menjadi salah satu prodi yang dengan keketatan yang tinggi di FISIP UI gitu ya. Kita kemarin 2025 sekitar lebih dari 3.000 aplikan, yang diterima memang hanya 80. Jadi memang kita setiap tahun kita membuka kuota baik dari jalur penerimaan nasional maupun jalur penerimaan UI gitu ya, dengan SIMAK UI, kemudian jalur prestasi, kemudian ada lagi PPKB segala macam gitu ya. Itu memang kita membuka 80 untuk satu batch, satu angkatan gitu. Tapi memang aplikannya dari tahun ke tahun selalu meningkat animonya. Apalagi kita tahun depan kita persiapkan bahwa setelah mahasiswa menyelesaikan studi di jenjang sarjana, kita akan mendorong juga mereka untuk melanjutkan di jenjang pendidikan profesi. Karena memang UI akan menjadi dengan Unpad ya, akan menjadi perguruan tinggi pertama penyelenggara program studi profesi. Artinya apa? Terkait dengan profil lulusan dan juga prospek kerja, itu menjadi prospek kerja yang menjanjikan, karena memang kita di level mikro mezo gitu ya. Karena pekerja sosial itu memang lebih kepada mikro dan mezo, yang tadi dari individu, keluarga, kemudian kelompok, organisasi dan komunitas. Itu memang ada payung undang-undang, namanya Undang-Undang Bekerja Sosial. Artinya intervensi langsung kepada klien, kepada kelompok sasaran, itu memang harus orang-orang yang punya kualifikasi tertentu, yaitu pekerja sosial. Jadi terkait dengan prospek pekerjaan setelah pendidikan itu memang menjanjikan gitu ya. Jadi di sini setelah mahasiswa nanti lulus dari program studi sarjana kesejahteraan sosial, mereka memang punya keterampilan untuk dipersiapkan untuk menjadi peneliti kesejahteraan sosial gitu ya. Kemudian juga mereka menjadi implementator atau administrator di program pembangunan sosial dan sebagainya. Nah, mungkin sekarang saya mau tanya nih ke Asya, kembali lagi ke Asya nih. Kan tadi mungkin sedikit-sedikit udah dijelaskan tentang pengalaman kamu ya selama kamu kuliah gitu. Mungkin apa sih yang paling berkesan selama kamu kuliah, dari kuliah-kuliah yang aplikatif ini, yang sering ke lapangan ini, mungkin ada yang berkesan, boleh silahkan diceritain? Yang paling berkesan itu setiap turun lapangan sih. Menurut aku menjadi mahasiswa KESOS itu berarti menjadi seseorang yang belajar untuk lebih empati dan lebih berada di sepatu orang-orang yang mungkin tidak memiliki privilege yang sama dengan kita. Mungkin izin untuk merefleksikan sedikit, kami saat ini tadi kita ada salah satu mata kuliah yang output-nya adalah merencanakan planning untuk rekomendasi peningkatan kualitas hidup di masyarakat. Lokasi yang aku turunkan itu ke Kelurahan Manggarai. Di situ kita benar-benar turun, melihat langsung masyarakat-masyarakat di Kelurahan Manggarai, dan kita merasa bahwa setiap aku turun lapangan, aku merasa bahwa menjadi mahasiswa kesejahteraan sosial itu bukan hanya nanti lulus kita bekerja dan mendapatkan uang, tapi gimana caranya kita benar-benar membantu orang lain. Makanya salah satu slogan jurusan kita adalah help people to help themselves. Bukan biasanya tuh kan kalau kita membuat program itu hanya memberikan uang gitu, lalu habis itu kita pergi. Tapi kalau di KESOS gimana ya caranya kita benar-benar membantu mereka, tapi bukan hanya membantu dalam yang temporary, tapi mereka bisa berdaya dan juga menemukan solusinya sendiri. Dan itu sih yang aku selalu senang gitu, karena jadi mahasiswa kesejahteraan sosial, kita bisa melihat bahwa
tidak semua orang itu memiliki privilege yang sama dengan kita, dan kita punya privilege yang lebih besar untuk membantu mereka. Jadi lebih membuat aku setiap turun lapangan itu belajar untuk empati dan memanusiakan manusia. Itu sih yang membuat aku senang, selalu senang setiap turun lapangan dan ketemu orang-orang. Nah, mungkin ngomongin tentang kesan-kesan, ngomongin tentang pengalaman lagi, mungkin saya akan kembali ke Mas Supriyadi nih, Mas. Jadi dari pengalaman selama bekerja dan juga kuliah, apa sih, Mas, dari kesos yang benar-benar ngena ke diri Mas gitu? Mungkin nggak jadi dalam kerja dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Iya, banyak sekali, lagi-lagi Mbak, yang diajarkan di Kesos, seperti tadi Asya juga, bilang, yang belajar tuh, bukan kita menularkan hal baik aja ke masyarakat, tapi kita juga belajar menjadi manusia yang lebih baik kan. Tapi satu hal yang paling saya ingat misalnya ketika saya, jadi mahasiswa Kesos, itu ada mata kuliah masalah kemiskinan, ya Mbak ya, itu, di kelas itu disebutkan bahwa ada konsep namanya, budaya kemiskinan, terus juga itu tuh, sebagai mahasiswa saat itu saya, tercerahkan bahwa masalah kemiskinan itu bukan berarti masyarakat itu tidak mau, maju atau berkembang, tapi memang secara struktural dimiskinkan oleh sistem. Nah, bagaimana cara kita melihat sistem itu juga dipelajari di mata kuliah yang lain. Ada misalnya tingkah laku manusia, terus juga matkul, kebijakan sosial dan lain-lain, dan bagaimana menyusun program tadi yang, disebutkan Mbak Getar yang partisipatoris dan juga berdampak kepada masyarakat. Itu hal yang sangat berkesan karena sangat ngena gitu. Terus, untuk konteks pekerjaan, mmm, kekuatan Kesos menurut saya adalah ilmunya tuh tadi, disebutkan sangat terapan, aplikatif dan, fleksibel menurut saya, dan universal juga dalam hal misalnya, dalam pengelolaan program dan, organisasi, terutama di sektor NGO atau non governmental organization seperti saya. Meskipun, saya misalnya sebelumnya bekerja di isu masyarakat adat, terus sekarang bekerja di, lembaga think tank di bidang energi. Tapi logika berpikirnya dan cara kita mengelola program dan organisasi itu sama semua. Jadi, bagaimana, kita mendesain program dengan masyarakat, melihat kebutuhan bukan keinginan masyarakat, itu juga beda. Terus juga, melaksanakan dan evaluasi programnya juga begitu. Jadi, itu menurut saya nggak hanya aplikatif di bidang NGO, tapi juga di bidang lain seperti, private sector, karena kan ada bidang yang Kesos bisa masuk misalnya CSR atau human resources, bagaimana kita kelola SDM, di dalam, private sector, terus juga di bidang pemerintahan bisa juga, kita masuk di sana karena, motornya pemerintah untuk bekerja adalah program-program untuk mencapai visi dan misi begitu kan, dan perubahan sosial. Itu jadi hal-hal yang kayak, oke meskipun saya ditempatkan di, lingkungan yang lain, adaptasinya cepat. Jadi kira-kira tuh prospek karirnya apa saja sih, Mbak Getar, Iya. di samping dari yang sudah dijelaskan Mhm. dari pengalaman Mas Iya. Supriyadi ini? Tapi tadi sebelum saya menjelaskan prospek karir, saya lanjut, menambahkan tadi, Mhm. Supriyadi gitu ya, eee, update juga, iya karena memang, apa namanya, ilmu kesejahteraan sosial di Indonesia itu memang kita punya payung, asosiasi di level internasional atau di global kita apa namanya, punya pijakan ya, ada SW gitu ya, International Federation of Social Work, kemudian juga social development-nya, kemudian di level, Asia Pasifik, di ASEAN, dan juga nasional. Artinya kurikulum itu kita selalu, adaptif juga, terhadap, kebutuhan di masyarakat, jadi di bawah gitu ya, di bottom up, maupun dari mandat-mandat yang ada di level internasional sampai ke level ASEAN gitu. Jadi memang, mahasiswa kita akan terus-menerus gitu ya menerima ilmu yang, kekinian gitu ya. Dan, untuk itu, terkait dengan profil lulusan kita juga update juga terkait dengan, apa yang kita ekspektasikan, apa yang kita bekali kepada mahasiswa kita gitu ya dengan kurikulum yang, kita punya, kita fasilitasi. Kalau misalnya sekarang kita memang baru berubah kurikulum 2025, dengan, nanti kita menyiapkan program pendidikan profesi, artinya kita juga harus bisa menunjang, kompetensi lulusan kita sampai ke sana gitu ya.
agar mereka punya tadi mereka punya pengetahuan, keterampilan dan juga value di setiap level intervensi, kemudian mereka punya kualifikasi untuk bisa lanjut di kualifikasi pekerja sosial profesional. Kemudian seperti yang Supriyadi juga sudah capai gitu ya, bahwa KESOS itu tidak hanya berbicara tentang di level atau tataran yang mikro mezo, tetapi Supriyadi juga sudah sampai di level makro gitu ya. Jadi memang terkait dengan kebijakan pengembangan sosial itu juga terbekali di sini. Artinya profil lulusan dan prospek kerja. Nah, mungkin ngomongin tentang pengalaman lagi, tentang prospek lagi, saya kembali lagi ke Mas Supriyadi nih. Kira-kira tentang pengalaman nih, apa sih tantangan terbesar dari Mas selama berkarir dalam bidang KESOS ini? Ya, kalau tantangan dalam berkarir, mungkin saya tidak membicarakan karir di prospek KESOS-nya sendiri karena seperti tadi disebutkan, prospeknya sangat luas. Kita bisa masuk ke berbagai lini dan isu karena set skill-nya itu fundamental begitu dalam tata kelola program dan organisasi yang tadi saya sebutkan juga. Tapi saya lebih menyorot bahwa dunia kerja sekarang kan sangat dinamis, perlu interdisipliner. Dan banyak jurusan yang lain itu sudah catch up, maksudnya sudah update dengan kurikulumnya sendiri, yang itu mereka bisa masuk ke ranah-ranah yang itu khasnya KESOS gitu. Kayak mungkin ya CSR, HR juga meskipun psikologi tapi kan KESOS juga masuk. Tapi banyak jurusan lain juga masuk ke situ sekarang gitu. Nah tantangannya sekarang adalah bagaimana sebagai mahasiswa KESOS-nya sendiri itu tetap update dengan informasi di luaran sana soal market demand tuh atau kebutuhan pasar tenaga kerja itu sekarang butuhnya apa. Di sisi lain kalau dari aspek akademik maksudnya dari departemen saya yakin sih karena departemen selalu update termasuk tadi yang Mbak Getar sebutkan sudah runut dan sistematis terhubung dengan berbagai framework kebijakan dari level internasional sampai nasional itu sudah menyiapkan kualifikasi yang diinginkan gitu sebagai lulusan KESOS. Tapi ya memang itu tantangan realnya adalah bagaimana kita bisa adaptif, bisa kerja dengan tim yang interdisipliner gitu. Karena kita masuk ke satu hal tapi jangan lupakan kita ada added value-nya sebagai anak KESOS atau lulusan KESOS-nya sendiri yang mungkin oke yang lain bisa belajar tapi yang belajar formal tuh itu kita gitu. Jadi tetap ada khasnya KESOS di bidang cara melihat masalah sosial secara kritis, lalu sudah ada awareness dan juga dikasih tools untuk melakukan perubahan lewat intervensi sosial yang multi level yang tadi Mbak Getar sebutkan. Mungkin sebelum kita menutup acara kali ini, saya mau bertanya nih kepada narasumber nih Mbak Getar, Asya, dan Mas Supriyadi nih tentang pesan dan juga mungkin nasihat sedikit untuk teman-teman SMA yang punya minat atau baru mau terbangun minat nih tentang KESOS. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Getar. Oh ya, ya buat adik-adik mahasiswa, siswa SMA ya yang memang punya mungkin sekarang lagi memetakan ya minatnya gitu ya. Jadi program studi Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI bisa menjadi pilihan yang baik gitu ya bagi adik-adik semua, bagi teman-teman semua ketika kalian memang pengen menjadi bagian dari solusi permasalahan sosial yang semakin kompleks gitu ya. Artinya kita tidak hanya akan mempelajari tentang bagaimana masalah sosial itu terjadi, kenapa gitu ya segala macam secara teoritis, tetapi juga kita akan membantu teman-teman, memfasilitasi teman-teman agar memiliki keterampilan itu. Jadi kalau misalnya adik-adik siswa SMA memiliki ketertarikan, minat terhadap bidang-bidang sosial yang lebih aplikatif gitu ya, kemudian tadi kepekaan sosial dan sebagainya, ya kesejahteraan sosial bisa menjadi pilihan yang terbaik untuk teman-teman semua. Oke, Gitu, ya terima kasih Mbak Getar. Mungkin bisa lanjutin dari Asya buat adik-adik kelasnya nih. Iya, mungkin ini yang selalu aku bilang ke adik-adik SMA karena sekarang tren untuk pengabdian masyarakat dan volunteer tuh lagi cukup signifikan di teman-teman SMA. Dan gak banyak teman-teman SMA yang tahu bahwa ilmu kesejahteraan sosial itu adalah sebenarnya cikal bakal dari ilmu kesejahteraan sosial itu berawal dari sejarah volunteerism ya kan Mbak. Dan juga lebih evolve lagi bagaimana melakukan pengabdian masyarakat ya yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi untuk teman-teman SMA yang punya ketertarikan di
isu volunteer, sudah ikut volunteer, suka dengan isu pengabdian masyarakat, suka dengan isu sosial seperti isu anak, lingkungan, kemiskinan, disabilitas, bahkan gender, itu bisa masuk ke ilmu kesejahteraan sosial, karena ilmu kesejahteraan sosial adalah salah satu ilmu aplikatif yang bukan hanya teman-teman belajar di kelas, tapi teman-teman langsung turun ke lapangan dan membersamai masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan solusi yang memang benar-benar mereka butuhkan. Oke, mungkin dari Mas Supriyadi, silahkan. Oke. Pertama-tama tentu harus tahu kalian tuh suka dan memiliki ketertarikan pada isu apa, minatnya dalam hal apa. Terus juga jangan lupa untuk meskipun saya punya ketertarikan di jurusan tertentu, misalnya A, tapi jangan lupa juga untuk fleksibel untuk melihat lebih detail kurikulum dari tiap jurusan itu seperti apa. Misalnya di Kesos juga ada websitenya sendiri dan ada daftar mata kuliah yang bisa dilihat di situ. Terus ketika saya bilang jadilah fleksibel itu bayangkan kalau kuliah itu seperti kita jadi Doctor Strange di film Marvel yang Multiverse Madness. Di situ kan banyak kan pintu-pintu yang merujuk ke berbagai realitas yang berbeda-beda. Di sana itu kan ada ruang-ruang untuk kita bisa mengkombinasikan banyak hal, termasuk di Kesos. Jadi kalau teman-teman seperti saya misalnya, saya punya ketertarikan pada isu sosial, tapi saya juga tertarik pada isu lingkungan. Ada loh di Kesos, mata kuliahnya khusus Kesos dan isu lingkungan. Terus kalau misalnya teman-teman tadi seperti Asya bilang ada juga mata kuliah yang ngomongin anak, gender, disabilitas, kesehatan jiwa yang suka ngomongin isu mental health, sekarang di Kesos juga pun ada gitu. Jadi setiap mata kuliah itu punya kekhasannya masing-masing tapi akarnya tuh sama. Jadi bagaimana kita mendorong seseorang itu berdaya baik dirinya sendiri maupun di level komunitas. Ya, kita sudah masuk ke penghujung acara. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir di studio hari ini. Terima kasih kepada Mbak Getar Hati selaku Kepala Program Studi Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial UI. Terima kasih sudah Terima kasih, Mbak hadir. Nedi. Dan terima kasih kepada Aisyah Putri Safrianti sebagai mahasiswa aktif dari Angkatan 2023. Terima kasih atas waktunya dan sudah hadir ya. Dan juga terima kasih kepada Mas Supriyadi sebagai Program Officer NTT Net Zero Emissions 2050 dari Institute for Essential Service Reform. Terima kasih Terima atas kasih, Mbak. waktunya yang sudah kesini. Semoga obrolan kita hari ini telah memberikan informasi yang cukup untuk calon mahasiswa Kesos UI nih ya. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di Jelajah Prodi UI selanjutnya.